teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku. Nah, kali ini aku mau bahas tentang obat ISDN on syring pump. Sebelum kita mulai ke penjelasan cara setting di syring pump, kita harus bahas dulu apa sih obat ISDN itu. ISDN atau isosobrit dinitrat adalah obat yang digunakan untuk gagal jantung, spasmofilia esofagus, dan juga untuk mengobati angina pectoris atau nyeri dada karena sakit jantung. Nah, efek samping yang umum yang timbul kalau misalkan pasien ini diberikan ISDN itu biasanya terasa nyeri kepala ya, atau bisa juga terjadi hipotensi ortostatik dan terjadi penglihatan kabur. Namun jarang banget sih ya kalau dikasih kayak gini. Ini hanya umumnya saja. Nah, persiapan alat yang harus kita adakan adalah alat syring pump, syring 50 cc ya, yang ukuran 50 cc, ada 3-way, ada ET atau extension tube, dan pastinya ada obat ISDN-nya yang sediaan vial atau injeksi ya. Nah, seperti gambar di samping ini ya. Di sini ada obat isosobrit dinitrat injeksi 1 mg per mili. Dalam satu ampulnya itu dia ada 10 mili ya isinya ya. Berarti ini ada 10 mg isosobrit dinitrat dalam satu ampulnya. Jadi, kalau misalkan ada contoh kasus seperti gambar di samping, ini konsul jantung, di mana dokter jantung ini dia memberikan terapi kepada pasiennya drip ISDN 1 mg per jam. Nah, berarti ini murni kan? Tapi emang biasanya sih ya, kalau misalkan pemberian ISDN injeksi ini jarang banget kalau dokter mintanya harus oplos dengan cairan penyerta seperti NaCl atau lainnya ya, jarang banget. Jadi mereka tuh selalu mintanya murni ya kalau di lapangan. Tuh, karena mungkin lebih efektif juga untuk cara kerja ISDN ya, biar cepat gitu, sesuai dengan target. Kalau ada tambahan NaCl atau lainnya dengan oplosan lainnya, kayaknya mungkin agak lambat gitu untuk cara kerja ISDN-nya ya. Jadi biasanya dokter itu minta drip ISDN ini secara murni. Jadi gampang kalau misalkan mintanya murni, ya udah kita setting aja langsung. Kalau misalkan dalam satu ampulnya itu 10 mg ISDN, berarti kalau misalkan 1 mg udah kita setting aja langsung 1 cc per jam. Gitu, karena kan dia murni mintanya ya. Kalau misalkan mintanya 2 mg per jam, ya kita langsung aja, karena kan dalam 10 ampulnya itu kan ada 10 mg ISDN, kita langsung aja. Berarti dalam 1 cc-nya itu kan ada 1 mg per milinya itu ada ISDN dong. Kalau mintanya 2 mg, ya udah kita langsung aja di syring pump-nya itu kita setting 2 mg per jam atau 2 mili per jam ya. Karena ini mintanya murni. Gitu, mudah banget. Semoga dipahami ya. Jadi ini menurut saya sih ini sangat mudah ya untuk pengoplosan atau cara setting ISDN di syring pump gitu ya. Yang penting yang harus kita pahami adalah isi dari ISDN dalam satu ampulnya itu gitu ya. Jadi saya ulangi ya, kalau untuk ISDN ini kan ada satu ampul, yang mana satu ampul ini dia kan ada 10 cc. Nah, setiap 1 cc-nya itu dia mengandung 1 mg per mili ISDN. Berarti kalau 10 cc ada 10 mg per mili. Gampang kan? Kalau misalkan dokter minta 1 mg per jam, ya masukkan aja setting 1 mili per jam. Oke. Terima kasih kalau udah nonton videoku, semoga bermanfaat. Dan next aku akan bahas obat yang bisa
disetting lewat Sirimpam yang dapat memudahkan tenaga medis ya di lapangan gitu ya. Karena kan nggak mungkin banget nih kalau misalkan kita per jam harus nyuntikin ISDN gitu kan, sebanyak 1 cc per jam kayaknya agak ribet ya. Terus kayaknya bolak-balik juga bisa jadi HNP lagi kita kan tenaga medis. Ya udah gitu, daripada kita nyuntikin ISDN 1 mg per jam, yang mendingan kita pakai alat Sirimpam ini. Dan terima kasih banyak loh yang udah buat alat Sirimpam ini sangat membantu banget sih gitu ya. Oke, bye bye, see you next video.